Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam latihan soal akhir bab ya. Ayo cek pemahaman pada halaman 100 berapa ini? 182 mengenai babnya masih tetap bab ke-6 yaitu kinetika kimia. Oke, kita mulai dari pengerjaan yang pertama. Di dalam laboratorium suatu sekolah, beberapa pelajar sedang melakukan percobaan mengenai laju reaksi sebagai berikut. Pertanyaannya, coba dilihat ini gambarnya ya. Ini suhu 25, 25, 25, 35. Ini sama-sama kalsium karbonat ya. Tapi ini mungkin serbuk. Ini padatan, serbuk, padatan. Seperti itu. Kemudian konsentrasi HCl-nya ini 1 molar, 1 molar, ini 2 molar, ini 1 molar. Berdasarkan gambar percobaan di atas, laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi adalah percobaan nomor. Nah, di sini kata kuncinya adalah konsentrasi pereaksi. Berarti carilah percobaan yang konsentrasi pereaksinya itu beda, ya. Namun suhunya sama dan padatan kalsium karbonatnya yang sama. Mana? Kita bisa menjawabnya adalah, coba kita lihat. Yang satu dengan yang 3. Ini sama-sama 25 derajat, 25 derajat. Kemudian ini serbuk kalsium karbonat, ini juga serbuk kalsium karbonat. Nah, sedangkan konsentrasinya berbeda. Ini 1 molar, ini 2 molar. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu yang C. Jadi diperhatikan. Fokusnya adalah ini kita akan menyelidiki mengenai pengaruh konsentrasi. Maka yang berbeda adalah konsentrasinya. Lainnya harus sama, baik suhu maupun luas permukaan zat yang ditambahkan. Karena ini sama-sama serbuk dan sama-sama serbuk. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2 sekarang. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan sentuh zat bereaksi adalah percobaan nomor. Nah, ini yang dibuat ukuran adalah luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh itu tentunya adalah bentuk zatnya, zat yang ditambahkan, yaitu serbuk dan kalau ini utuh mungkin ya. Kalau ini kan bentuknya mungkin serbuk lebih. Kalau ini dalam bentuk kristal, masih dalam bentuk kristal, tidak dilembutkan. Seperti itu. Nah, yang berbeda hanya luas permukaan sentuhnya saja. Lainnya sama. Kita lihat tinjauan percobaan 1 dan 2. Sama-sama ini 25 derajat, 25 derajat. Konsentrasi molarnya sama, 1 molar dan 1 molar. Tapi zat yang ditambahkan beda. Yang satu serbuk, yang satu tidak serbuk. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu yang A. Berikutnya nomor yang ketiga. Berikut adalah salah satu contoh langkah pembuatan asam nitrat dari amonia. Seperti ini ya reaksinya. Bila uap air terbentuk dengan laju 0,024 mol per menit, maka pada saat yang sama laju penguraian amonia adalah. Nah, yang perlu dicatat terlebih dahulu bahwa laju penguraian sebuah reaksi itu akan sebanding dengan perbandingan koefisiennya. Jadi Pak Jul akan tulis di sini 4 NH3 ditambah 5 O2 akan menjadi 4 NO ditambah 6 H2O seperti ini. Nah, yang diketahui hanya laju uap air. Uap air itu ini ya. Nah, ini adalah nilainya 0,024. Yang ditanyakan adalah laju penguraian amonia. Berarti ini yang ditanyakan. Kita lihat apakah sudah setara. E-nya 4 kiri, kanan 4 juga. H-nya 12 kiri, H kanan 12 juga. O-nya 10 kiri, 4 ditambah 6 juga 10. Berarti reaksi ini sudah setara. Jadi kita bisa mencari laju reaksi penguraian NH3 dengan menggunakan apa? Perbandingan koefisien. Jadi R NH3 itu sama dengan koefisien NH3 dibagi koefisien H2O dikali R H2O. Sama dengan 4/6 dikali 0,024 dibagi ya. Ini kita memperoleh 0,004 dikalikan 4 tentunya adalah 0,016. Satuannya adalah mol menit pangkat -1. Ada ya jawabannya, yaitu yang
A. Oke, berikutnya nomor yang keempat ya. Pada suatu reaksi, penambahan dan pengurangan jumlah zat pereaksi tidak berpengaruh terhadap besarnya laju reaksi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa order reaksi terhadap reaksi tersebut adalah, nah di sini penambahan dan pengurangan zat pereaksi tidak berpengaruh. Itu mesti order reaksi sama dengan 0. Ya, diingat-ingat. Jadi jawabannya adalah E. Seperti itu. Kalau order reaksi 0 itu kan berarti nanti pangkatkan 0 kan 1. Semua dipangkatkan 0 kan 1. Berarti tetap nggak berpengaruh terhadap laju reaksinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima. Di sini, suatu reaksi berlangsung 12 menit pada suhu T derajat Celcius. Apabila suhu reaksi dinaikkan setiap 10 derajat Celcius, reaksi berlangsung menjadi 2 kali lebih cepat. Waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada suhu T plus 20 derajat Celcius adalah, nah, kita bisa tuliskan terlebih dulu apa yang diketahui, bahwa yang pertama T1-nya adalah 12 menit. Ya. Kemudian ini T waktu ya. Kemudian kalau suhunya T besar, T1 sama dengan A derajat Celcius, T2 sama dengan A plus 20 derajat Celcius. Seperti ini. Setiap kenaikan 10 derajat, reaksi berlangsung menjadi 2 kali. Kenaikan 10 derajat, laju reaksi berlangsung menjadi 2 kali lebih cepat. Ah, tukang sayur itu berisiknya minta ampun. Oke, sudah. Ini clue-nya dari yang diketahui kita bisa menulis. Nah, ini fokusnya yang kita cari adalah waktu loh ya. Waktu, bukan kecepatan reaksinya. Maka kita bisa tuliskan untuk rumusan waktu bahwa T2 itu sama dengan T1 dikali 1/2. Dikalikan T2 dikurangi T1 per 10. Seperti ini. Loh, kenapa pakai 1/2? 1/2 udah saya Pak Jul jelaskan ya jauh-jauh hari pada video sebelumnya ya. Karena kalau yang namanya lebih cepat, waktu lebih cepat itu berarti otomatis waktunya lebih sedikit gitu. Jadi kita bandingkan antara 10 menit dengan setengah kalinya atau 2 kali lebih cepat dari 10 menit, berarti kan separohnya. Setengah kali 10 sama dengan 5. Kan seperti itu. Jadi harus dimengerti ya bagaimana pengertian waktu lebih cepat. Jadi ini fokusnya adalah ke waktu. Lain cerita dengan kalau yang dicari adalah laju reaksinya lebih cepat. Nah, kalau laju reaksi berarti kecepatan bereaksinya berarti lebih tinggi. Seperti itu. Oke, tinggal kita masukkan ya untuk nilainya. Yang pertama adalah 12 menit. 12 dikalikan 1/2 pangkat T2-nya adalah A plus 20 dikurangi A dibagi 10. Seperti ini, A-nya bisa hilang ya. Sama dengan T2 sama dengan 12 dikalikan setengah dikalikan 20/10 sama dengan 12 dikalikan setengah pangkat 2. Seperti ini, T2 sama dengan 12 dikalikan 1/4 sama dengan 3 menit. Nah, selesai. Seperti itu. Oke, clear ya. Berarti 3 menit ada di sini jawabannya, yaitu yang B. Berikutnya kita lanjut ke dalam permasalahan uraian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat.
Kita mulai dari yang pertama ya. Sebentar, ini ada berapa soalnya? Oh, ada 3. Ada 3 ternyata. Saya kira cuma 1. Sorry, saya kira cuma 2. Oke, kita mulai ya. Di sini, di situ ada mol NO2 dimasukkan ke dalam bejana dengan volume 5 liter pada tekanan tertentu dan mengalami penguraian menjadi gas NO dan O2. Berarti otomatis reaksinya kita tulis terlebih dahulu mengenai reaksinya. Jangan sampai kalian menulis persamaan reaksi aja udah bingung ya. Yang pertama, NO2 diuraikan menjadi gas NO ditambah O2 seperti ini. Kita setarakan terlebih dahulu. Di sini ada O-nya ada 2 ya di sini. Berarti mestinya kita kasih di sini 2, di sini 2. Nah, mula-mula ya kan pakai itu seperti halnya mengerjakan persamaan kesetimbangan mula-mula reaksi sisa kan gitu. Nah, kita lihat mula-mulanya NO2-nya adalah 2 mol. Kemudian mengalami penguraian menjadi gas NO bla 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 bla. Setelah 2 jam ternyata masih sisa 0,5 mol untuk NO2-nya. Nah, sisanya adalah 0,5 mol. Otomatis dia di sini adalah 1,5 mol. Otomatis di sini juga 1,5 mol. Di sini otomatis 0,75 mol. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal menghitung laju reaksi pembentukan gas NO. Yang pertama, yang A, laju reaksi pembentukan gas NO. NO itu yang sebelah kanan, berarti otomatis dia berupa penambahan atau RNO itu sama dengan positif delta, positif yang nggak pakai plus min, delta NO dibagi delta T. Maka sama dengan positif NO-nya adalah pada saat reaksi. Pada saat reaksi itu adalah ini tetap di sini 1,5 ya. 1,5 mol. Ini 0,75 mol. Kalau mula-mula kan di sini kosong, 0, belum terbentuk saat reaksi. Berarti kita bisa menuliskan di sini kalau saat reaksi kan 1,5 mol. Berarti 1,5 dibagi dengan, nah ini dibagi dengan 5 liter. Dibagi dengan 5 liter, dibagi dengan setelah berapa itu? 2 jam. Nah, 2 jam kita bisa menulis ya di sini. 2 jam. 1 jam itu 3600, kalau dalam 2 jam berarti 7200 detik. Nah, seperti ini. Tinggal dibagi dengan 7200. Ini Pak Jul langsung tulis hasil akhirnya ya. Silahkan kalian bisa meneliti kembali. 4,17 kali 10 pangkat min 5 mol kali liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. Selesai. Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah laju reaksi pembentukan gas O2. O2 berarti sama, RO2 sama dengan positif, ya Allah pakai plus min aja, delta O2 dibagi delta T sama dengan positif, ini 0,75 ya, 0,75 dibagi 5 dibagi dengan 7200. Hasil akhirnya adalah 2,08 kali 10 pangkat min 5 mol kali liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. C, untuk penguraian NO, RNO2 itu sama dengan min delta NO2 dibagi delta T sama dengan min NO2 nya adalah reaksinya kan 1,5 ya kan, 1,5 dibagi 5 dibagi 7200 sama dengan
min 4,17, ini 4,17 ya, kali 10 pangkat min 5 mol kali liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. Selesai. Nah, ini tanda plus dan minnya hanya menunjukkan kalau positif berarti kan dia konsentrasinya bertambah. Tapi kalau min di sini menunjukkan bahwa konsentrasi NO2 pada saat reaksi berlangsung itu berkurang. Jadi setiap mol liter per detiknya itu berkurang min 4,17 kali 10 pangkat min 5. Selesai. Berikutnya nomor yang kedua. Ini silahkan diperhatikan ya. Pada reaksi P ditambah Q sama dengan PQ ya. Nomor 2. P ditambah Q sama dengan PQ seperti ini. Yang poin yang pertama diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi P dinaikkan 2 kali, sementara konsentrasi Q tetap, maka laju reaksi naik 4 kali lipat. Nah, pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari masing-masing orde reaksi A, P, orde reaksi Q, dan rumus laju reaksi. Oke, kita mulai ya untuk mengerjakannya. Yang pertama, di situ dikatakan jika konsentrasi P dinaikkan 2 kali, jadi R rumus umumnya kan R sama dengan K dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat Y, kan gitu. Jika konsentrasi P dinaikkan 2 kali berarti sama dengan, maka laju reaksi 4 kali lipat, berarti 4 sama dengan P nya 2 kali berarti 2 pangkat X, sementara konsentrasi Y tetap Q tetap. Kalau Q tetap berarti sama saja 1, iya kan? Nah, seperti ini. 1 dipangkatkan berapapun tetap 1. Berarti kita bisa menulis 4 sama dengan 2 pangkat X. 4 itu 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X, maka X sama dengan 2. Jadi orde P adalah 2. Kemudian yang B, tulis persamaan umumnya dulu, K kali P pangkat X dikalikan Q pangkat Y, seperti ini. Jika konsentrasi P dan Q masing-masing dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi naik menjadi 8 kali lipat. Berarti ini 8 sama dengan K-nya abaikan, 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Padahal X-nya 2. Kan begitu. Maka kita bisa tulis 8 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat Y. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2 pangkat Y. Ini jadinya 2 ya. Berarti 2 sama dengan 2 pangkat Y. 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat Y. Di sini Y sama dengan 1. Orde Q adalah 1. Seperti ini. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga adalah rumus laju reaksinya. R sama dengan K dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat Y, seperti ini. Tinggal kita tulis R sama dengan K dikalikan P nya pangkat 2 dikalikan Q nya pangkat 1. Kalau Q nya pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkat 1 ya, seperti itu. Selesai ini. Seperti itu. Oke, gitu ya. Selanjutnya untuk nomor yang terakhir. Nah, ini yang nomor yang terakhir. Ya, seperti ini. Dilakukan percobaan penentuan laju reaksi dengan mengukur jumlah mol Mg magnesium klorida bla 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 bla. Ini reaksinya. Data hasil percobaannya seperti ini ya. Nah,
kita bisa mencari untuk masing-masing ordernya terlebih dahulu. Jadi kalau bisa kita tulis terlebih dahulu ya, biar sistematis teknis pengerjaannya. Rumusannya adalah MG OH 2 kali ditambah 2 HCl akan menjadi MG Cl2 ditambah 2 H2O seperti ini. Maka rumus laju reaksinya adalah R sama dengan K dikalikan MG OH 2 kali pangkat X dikalikan HCl pangkat Y. Nah, ini rumus umumnya. Nah, sekarang untuk mencari orde masing-masing. Misalkan Pak Jul akan mencari orde MgOH-nya. Untuk mencari orde MgOH ya, berarti kita cari yang percobaan HCl-nya ini yang konsentrasinya sama. Berarti kan sama ini. Berarti pakai percobaan 2. Berarti R2 per R3 sama dengan K dikalikan MgOH 2 kali ini 2 HCl Y ini 2 dibagi dengan K dikalikan MgOH percobaan 3 kemudian HCl Y percobaan 3 sama dengan K dikalikan Mg-nya adalah 0,03 pangkat berapa ini? X ya, dibagi K dikalikan dengan 0,015 pangkat X juga. Kemudian di sini 0,3 pangkat Y, 0,3 pangkat Y. Coret-coret, K-nya juga coret. Nah, R2-nya tinggal kita masukkan di sini. 5 kali 10 pangkat min 3 per 2,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan ini ya. Ini kan bisa kita tulis sebagai berapa ini? Setengah ya ini ya. Ini kan bisa ditulis setengah ini. Sebentar. Setengah 2. Ya kan? 2 pangkat X ini. Ini kan bisa disederhanakan. 0,03 per 0,015 itu kan sama dengan 2. Berarti 2 pangkat X. Nah, ini bisa dicoret juga. 2 berarti sama dengan 2 pangkat X. 2 sama dengan 2 pangkat X. Maka 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat X. Maka ordenya adalah X sama dengan 1. Selesai. Itu baru ketemu orde MgOH 2 kali. Orde MgOH 2 kali. Ini yang A ya. Kemudian yang B. Nah, untuk mencari orde HCl, kita bisa mencari konsentrasi MgOH-nya yang sama. Nah, konsentrasi MgOH-nya yang sama itu adalah percobaan 1 dan 2. Ya, percobaan 1 dan 2. Karena di situ kan konsentrasinya sama. Konsentrasinya sama di situ. Kita lihat di sini. Kita tulis dulu rumusannya R1 per R2 sama dengan K dikalikan Mg OH 2 kali pangkat X1 HCl Y1 ya. Ini indeks 11 itu maksudnya percobaannya ya. Kemudian yang 1K dikalikan dengan Mg OH 2 kali X2 HCl Y pangkat 2. Indeks 2. Tinggal kita tulis di sini 1,25 10 pangkat min 3 per 5,5 saja ya. 10 pangkat min 3 sama dengan K-nya bisa hilang di sini langsung. Kemudian di sini 0,03 pangkat X, 0,15 pangkat Y, 0,03 pangkat X, kemudian 0,05
3 pangkat Y. Ini bisa hilang ya. Sedemikian hingga kalau kita setarakan itu tinggal setengah Y. Ya kan? Sama dengan 0,15 per 0,3 pangkat Y sama dengan 1/2 pangkat Y. Ini hilang. Sama dengan 1/4 sama dengan 1/2 pangkat Y. Lanjut setengah pangkat 2, 1/4 kan setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat Y, maka Y sama dengan 2, atau orde HCl adalah 2, orde MgCl adalah 1. Seperti itu. Berarti yang A sudah terjawab. Kemudian yang B, rumusnya adalah V sama dengan, oh kok V, pakainya R kok ya, R sama dengan K dikalikan Mg OH 2 kali pangkat 1 tetap ya, HCl pangkat 2. Selesai. Kemudian yang ditanya adalah harga tetapan laju reaksi. Nah, untuk mencari harga tetapan laju reaksi atau nilai K-nya, kita misalkan mau pakai percobaan yang sebenarnya bebas sih. Percobaan 1, 2, 3 terserah, itu pasti nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Misalkan Pak Jun mau pakai percobaan yang kedua. Percobaan 2. Maka bisa tulis rumusnya dulu ya. R sama dengan K dikalikan Mg OH 2 kali ya, kemudian dikali HCl pangkat 2. R nya untuk yang 2 itu 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K. Mg nya adalah 0,03 dikalikan 0,3 pangkat 2. Benar ya ini? 0,3 pangkat 2. Ini percobaan yang kedua. Nah, silahkan nanti tinggal kita cari K sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 per. Nah, ini kan nanti jadinya ini 0,3 dikuadratkan kan sama saja 0, berapa ini? 0,09 kan gitu. Berarti sama saja 27 kali 10 pangkat min berapa? Min 4. Sama dengan 50 per 2,7. 50 per 27. Sekitar 1,9. Ya kan? Kan 2 kurang dikit lah. Sekitar 1, sebentar Pak Jul hitung aja. Pak Jul hitung aja ya di sini. 50 dibagi 27, 1,85. Sorry, 1,85. Nah, selesai. Ini adalah konstantanya. Nah, padahal masih ada pertanyaan lagi untuk yang poin D, harga laju reaksi jika Mg OH dan HCl yang bereaksi masing-masing 0,06. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam perhitungan bahwa karena R sama dengan K dikalikan dengan MgCl, aduh kok MgCl tuh, MgOH 2 kali HCl pangkat 2 dimasukkan K-nya 1,85 dikali MgOH nya 0,06 ya, 0,06 dikalikan dengan 0,3 dipangkatkan 2. Silahkan diteruskan sendiri. Tinggal dikalikan 1,85 dikalikan 0,06 dikalikan 0,3 pangkat 2. 0,3 pangkat 2 itu sama dengan 0,09. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.